Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam masa biasa yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, ajarilah kami memperoleh kekayaan sejati dengan sabda Yesus, saksimu yang asli. Jadikanlah kami miskin terdorong oleh Roh Kudus agar dapat memasuki kerajaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ke-7, diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Yesus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi kaya bukanlah sesuatu yang salah atau dosa. Bahkan saya cenderung untuk mengatakan bahwa hendaklah orang sungguh-sungguh berjuang untuk membangun hidupnya semakin baik, semakin makmur, salah satunya dengan memiliki kekayaan. Namun yang perlu kita kritisi adalah sikap
terhadap kekayaan itu. Sikap terhadap kekayaan dapat membuat orang berdosa. Karena harta kekayaan, seorang bisa merasa mampu membeli apa saja, bahkan berbuat apa saja yang ia inginkan, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kekayaan bisa menyesatkan seseorang. Oleh sebab itu, Yesus dengan tegas menasihati para muridnya supaya menguasai seluruh anggota tubuh mereka dengan baik, supaya tidak ada yang menyesatkan dan akibatnya hidup dalam dosa yang ganjarannya adalah neraka bernyala-nyala. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perintah supaya kita bisa menguasai anggota tubuh kita artinya bahwa hendaklah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai orang-orang percaya, dalam berjuang untuk menciptakan kesejahteraan yang semakin baik, atau dalam mengejar sesuatu, hendaklah kita berpatokan akan rasa takut akan alam. Maka kalau kita berjuang untuk mencapai sesuatu, hendaklah itu kita lihat sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Dan karena itu dalam mengejarnya pun harus mengikuti norma-norma sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Maka kekayaan bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan orang harus berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Yang salah adalah apabila kekayaan itu kita lihat hanya sebagai pemuas nafsu hidup kita sebagai manusia. Kalau kekayaan itu kita pakai untuk menindas sesama kita, kalau kekayaan itu membuat kita tidak peduli lagi dengan sesama kita yang berkekurangan. Tetapi apabila kekayaan itu atau jabatan yang kita miliki itu sebagai sarana untuk semakin dimampukan melayani Tuhan dan sesama, maka itu sesuatu yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bayangkan saja kalau tidak ada orang kaya yang menyumbangkan apa yang mereka miliki, maka kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa di paroki ini, misalnya membangun gereja yang baru. Bayangkanlah kalau tidak ada yang menyumbang dari berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka pelayanan di paroki ini juga akan macet. Maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk semakin meningkatkan daya pelayanan kepada sesama dan mengabdi kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak para murid supaya selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai dengan semua orang. Nasihat yang sama dialamatkan juga kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Garam itu membuat makanan menjadi sedap, lezat, berselera. Namun takarannya harus proporsional. Artinya, tahu mengukur dan menempatkan diri, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, sedap dipandang, enak dirasakan, serta membuat orang antusias dan bersemangat. Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang menggunakan kekayaan yang kita miliki, baik yang sifatnya material maupun intelektual dan spiritual, untuk membuat hidup di sekitar kita
penuh dengan keasikan dan sukacita, dan semakin mengantar orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang setia di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.